Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi Ranti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu networking models. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama konsep networking models, 2 TCP/IP model, 3 TCP/IP model application layer, 4 TCP/IP model transport layer, 5 TCP/IP model network layer, 6 TCP/IP model data link layer dan physical layer, 7 encapsulation dan decapsulation, 8 OSI model. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep networking models. Oke, kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Ketika kita berbincang tentang networking model, ini sangat identik dengan yang namanya komputer, yang mana kita bisa mengetahui bahwa jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, angka tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada kebanyakan vendor lain, baik itu Cisco, Mikrotik Univer, atau yang lainnya, tentu kita perlu menguatkan basic fundamental dari jaringan komputernya dulu. Lalu langkah tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer yaitu dengan mempelajari yang namanya networking model. Nah, networking model adalah salah satu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, pada perangkat komputasi kan ada banyak ya. Tidak cuma komputer saja, ada juga server dan lain-lain yang pasti bersumber dari berbagai vendor. Yang mana berarti di sini kata kuncinya yaitu bagaimana antara vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu agar bisa saling berkomunikasi dibutuhkanlah yang namanya aturan dan aturan itu disebut dengan networking model. Nah, saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP IP model dan OSI model. Lalu bagaimana yang terjadi sebelum ada networking model? Di sini dapat kalian lihat before open networking access, yang mana sebelum networking models ada itu setiap vendor memiliki networking modelnya sendiri. Salah satu contoh di mana pada tahun 1974 di vendor IBM membuat networking model miliknya sendiri yang bernama SNA, Sistem Arsitektur Network. Ketika setiap vendor memiliki model tersendiri, maka akan timbul masalah. Nah, masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networknya tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan menghubungkan antara vendor karena semuanya memiliki model tersendiri. Maka dibuatnya network model, yang mana dia sebagai pembuka dari setiap vendor untuk bisa saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor satu dengan yang lain. Lalu terkait sejarah dari kedua networking models, untuk yang asli model itu dibuat oleh lembaga ISO. Adapun TCP/IP dibuat oleh lembaga di DoD atau Department of Defense. Untuk saat ini yang sering digunakan adalah konsep dari TCP/IP model. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. Jadi di sini TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol yang mana bertujuan agar antara perangkat komputasi utamanya yang berbeda network itu bisa saling terhubung. Agar dapat dipahami, setiap network itu dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu TCP/IP model layers. Jadi networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubung, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut diproduksi oleh vendor-vendor yang berbeda. Seperti router board ada yang diproduksi oleh Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google atau Mozilla,
dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, disinilah fungsi networking modelnya, yang mana perannya untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya, dan dengan demikian kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Di sini dapat dilihat yang menggunakan networking model dan yang tidak. Bisa kalian lihat, networking model digunakan oleh website ini adalah opsi model yang terdiri dari 7 layer. Dan misalkan kita lihat kedua contoh ini, dapat dilihat bahwa yang tidak menggunakan networking model, dia terlihat sangat tidak beraturan. Oke, langsung saja di sini kita akan bahas layer-layer yang ada TCP/IP model. Nah, pertama di sini ada application layer, yang mana ini berfungsi sebagai alat hubung antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service application layer yaitu HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini saya memakai HTTP. Kalian bisa lihat HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Misalkan ketika klien merequest website, maka web server ini akan memberi jawaban dari request kliennya, yang mana ini terdiri dari HTTP header, dan ini adalah data-data hasil inputnya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu TCP/IP transport layer. Jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service pada application layer, yaitu transfer data. Untuk transport layer ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaannya bisa kalian lihat di sini. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari di browser ya. Nah, di sini fungsi dari transport layer sudah kita ketahui bahwa menyajikan atau memberikan service ke application layer. Salah satu service tersebut yang disediakan oleh transport layer, sebagai contoh di sini saya menggunakan yang TCP, yang mana salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer pada TCP itu error recovery mekanisme ya. Di sini dapat kalian lihat cara kerja dari error recovery. Ketika ada klien yang merequest website, di sini output dari transport layer itu terdapat di TCP header, yang nantinya akan diproses dan ditransport ke perangkat jaringan, yaitu di sini ada pada layar ketiga. Dan misalnya bisa saja respon yang diberikan oleh website.com itu terdapat error, mungkin pada jaringannya terdapat overload atau lain sebagainya ya. Nah, jika terjadi kejadian seperti ini, nanti klien akan merequest lagi. Jadi pada layer kedua kan overload. Nah, klien akan merequest lagi dan mengembalikan data yang error tadi. Sedangkan UDP dia tidak akan peduli. Jadi nanti dia akan melakukan request lagi web server. Lalu web server mereply dengan HTTP header dan juga UDP header. Lalu ketika overload, UDP akan tidak peduli. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu TCP/IP network layer. Nah, bahwasanya untuk network layer kalian bisa perhatikan di sini. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, yang mana IP berfungsi menyambungkan satu perangkat ke yang lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang mana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Oke, kita bahas addressing terlebih dahulu. Jadi kalau yang addressing itu IP address-nya itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputernya, karena setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik di jaringannya. Nah, jenis IP sendiri ada dua, yaitu IP4 dan IP6. Untuk IP4 terdiri 4 paket dan terdiri 32 bit, dan IPv6 terdiri dari 6 dan juga 128 bit. Contohnya untuk addressing, misal suatu perangkat memiliki IP 192.168.1.1 dan perangkat yang lainnya yaitu 192.168.1.2. Selama mereka memiliki nama, maka jika keduanya ingin berkomunikasi tinggal
tinggal ditujukan saja alamat IP-nya. Kemudian yang routing yaitu salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuannya. Contohnya jika kita ingin mengirim paket A dan B, pasti kita mencari kantor pos yang terdekat. Nah, nanti kantor pos terdekat kita akan difilter rute tercepat mana yang bisa mencapai alamat yang dituju dengan cepat. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Oke, kita bahas data link layer terlebih dahulu. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya adalah VCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery, dan addressing yang digunakan adalah MAC address. Oke, lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device-nya. Nah, jika kita ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, kita pasti membutuhkan perantara yang bisa menghubungkan perangkat kita dengan perangkat yang lain. Jadi physical layer mendefinisikan secara nyata kita dapat menghubungkannya menggunakan word atau wireless. Dalam hal ini biasa kita gunakan kabel UTP yang berbasis wired, sedangkan jika menggunakan gelombang elektronik itu untuk yang berbasis wireless. Kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Di sini terdapat istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation memiliki misi yaitu membungkus data dengan beberapa header. Di sini dapat kita lihat gambar di sini ya. Jadi kita memiliki data yang awal mulanya berawal dari application layer yang kemudian diarahkan ke transform layer. Nah, ini ditambahkan TCP header atau TCP header pada bagian di sini. Nama dari message ini adalah segmen. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP header, maka bagian message dinamakan dengan segmen. Kemudian jika sudah sampai transport dan ingin diteruskan layer berikutnya, bagian layer network akan ditambah dengan IP header. Jadi awal dari data kemudian di transport layer ditambahkan dengan TCP header. Dan bagian network layer itu akan ditambahkan IP paket. Jika sudah sampai data link, ketika kita arahkan nanti akan ditambahkan data link header dan data link trailer. Nah, pesan pada layer dinamakan frame. Jika sudah sampai dia ingin masuk ke layer berikutnya atau terakhir, itu nanti dia sudah menjadi by. Ketika suatu sender ingin melakukan pengiriman paket data, maka proses itu terjadi dinamakan proses encapsulation. Lalu decapsulation artinya perubahan agar menjadi data lagi. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu OSI model. Nah, OSI model untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena itu, setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangatlah besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. Nah, OSI model terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. 1 application layer, 2 presentation layer, 3 session layer, 4 transport layer, 5 network layer, 6 data link layer, 7 physical layer. Nah, OSI model terdapat lower layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Lalu ada juga upper layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 3 ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita lanjut di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.